Holisme dan humanisme. Pengertian humanisme dan holisme, teori Abraham Maslow masuk ke dalam paradigma teratis karena menekankan peran kebutuhan dalam membentuk kepribadian. Awalnya, seorang pengikut behaviorisme, Maslow menyadari bahwa pendekatan behaviorisme dan psikoanalisis yang didasarkan pada penelitian terhadap binatang atau individu neurotik tidak cukup menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan. Maslow kemudian mempelopori aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi. Setelah psikoanalisis dan behaviorisme, Maslow berpendapat bahwa pengaruh lingkungan eksternal pada perkembangan normal minimal dan potensi individu akan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang tepat. Penelitian mendalam terhadap satu individu lebih bernilai daripada penelitian terhadap banyak orang dalam konteks yang terisolasi. Motivasi teori hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan teori motivasi manusia yang menyusun kebutuhan dalam bentuk hierarki, di mana kebutuhan lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dimotivasi. Kebutuhan tersebut terbagi menjadi dua kategori, kebutuhan dasar defensi needs dan kebutuhan meta growth needs. Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berjenjang dan ketidakpuasan pada tingkat dasar akan mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik. Mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri menurut Maslow adalah kebutuhan tertinggi dan tujuan final hidup manusia. Hal ini merupakan potensi alami yang dimiliki setiap individu yang berkembang melalui jalur yang sehat. Ketika seseorang gagal mengikuti jalur ini, frustrasi dan penolakan akan mengarah pada psikopatologi. Aktualisasi diri jarang tercapai, hanya sekitar 10% orang yang berhasil, karena perasaan takut dan keraguan terhadap kemampuan diri. Maslow menyebut perasaan ini sebagai kompleks Junus. Maslow menemukan bahwa meskipun pengalaman puncak biasanya dialami oleh mereka yang mencapai aktualisasi diri, banyak orang yang biasa juga pernah mengalaminya. Pengalaman ini memiliki efek jangka panjang, seperti menghilangkan gejala neurotik dan meningkatkan pandangan terhadap diri sendiri. Organisasi kepribadian. 1. Sindrom kepribadian. Sindrom kepribadian adalah kombinasi sifat-sifat yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan, muncul bersamaan. Maslow meneliti 3 sindrom utama: sindrom harga diri, self-esteem, sindrom keamanan, security, dan sindrom kecerdasan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik analitik yang melihat manusia secara menyeluruh sebagai organisme dan menganalisis bagian-bagian terperinci yang saling berinteraksi. Kedua, kekurangan dan menjadi definisi Peirce-Bayes. Maslow membedakan dua bentuk hubungan manusia dan dunia luar. Alam kekurangan Derlem berhubungan dengan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Alam menjadi Berlem muncul setelah kebutuhan dasar terpenuhi, di mana seseorang fokus pada pengembangan aktualisasi diri dan memperluas eksistensinya. Aplikasi. 1. Personal Oriented Inventory (POI). POI adalah tes yang dikembangkan berdasarkan teori Maslow tentang aktualisasi diri untuk mengukur sejauh mana seseorang mencapai aktualisasi diri. Kedua, neurotik. Maslow lebih tertarik pada individu yang normal atau bahkan supernormal dan tidak fokus pada abnormalitas dan psikoterapi. Ketiga, psikoterapi. Maslow percaya bahwa psikoterapi dapat diterapkan melalui hubungan interpersonal yang saling mendukung dan jujur. Evaluasi. Teori holistik dinamis Maslow, terutama model kebutuhan hierarkis, memiliki pengaruh luas tidak hanya di kalangan psikolog, tetapi juga di sektor industri, pendidikan, dan profesi lainnya. Dalam konteks industri, Maslow mengajarkan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar karyawan.
seperti rasa aman dan dimiliki, meskipun kadang-kadang kebutuhan psikologis sulit dipenuhi. Meskipun ketidakpuasan pada kebutuhan psikologis tidak dapat sepenuhnya diatasi dengan memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi seperti harga diri dan rasa cinta terhadap perusahaan, ketidakpuasan karyawan dapat diredam dan loyalitas terhadap perusahaan dapat ditumbuhkan.